Aku dari kecil ini Mm-mm. Muslim ya. Iya, Jadi iya. aku ikut Tuhan Yesus itu setahun lebih. Jadi nanti ini Natal kedua aku. Oh, Jadi awalnya itu aku tuh didatengin Tuhan lewat mimpi. Jadi waktu itu aku tuh ada di pantai gitu, duduk di batu besar. Di situ aku didatengin sesosok pakai jubah gitu, terus dia kasih aku kalung, maksudnya kalung mutiara panjang gitu ya. Itu mm-mm. dimasukin di atas kepalaku, terus kepalanya aku tuh dielus, terus dia tersenyum lalu pergi. Jadi setelah bangun tidur itu aku masih lakukan ritual sholat subuhku gitu kan. Mm-mm. Aku nggak tahu itu siapa gitu. Cuman kalaupun aku cerita nih ke temen atau ke saudara, pasti mereka bilangnya ah itu mah setan, iblis gitu kan. Jadi aku pendem itu mimpi aku itu nggak aku ceritain ke siapa-siapa. Nah selang 2 bulan lebih karena aku lama ya nggak sholat tahajud, aku ini coba sholat tahajud gitu kan. Nah, selesai sholat tahajud itu, aku didatengin dan itu bukan mimpi ya, maksudnya nyata gitu. Itu Mm-mm. di depan aku di pojok kanan. Jadi sesosok pakai jubah itu di situ. Dan aku tuh nggak bisa ngelihat wajahnya ya karena terang banget gitu kan. Mm-mm. Tapi aku berusaha untuk pegang itu jubah itu, Pak Pen. Iya, Berusaha iya. untuk pegang tapi ini cuman sekilas aja gitu, hitungan detik gitu. Dan anehnya setelah aku pegang itu, aku langsung jatuh tersungkur gitu. Dan di situ aku nangis sejadi-jadinya dan aku nggak tahu juga aku nangis tuh karena aku ngerasain apa ya hatinya aku tuh kayak adem gitu, damai gitu dan aku nggak pernah Mm-mm. ngerasain sedamai itu gitu kan. Nah dari kejadian itu aku mikirnya gini ini siapa ya gitu kan karena aku nggak tahu kan tapi aku tuh kayak ini kayak ada yang ngasih tahu gitu kan pastinya kan ini kan Tuhannya orang Kristen gitu-gitu. Anehnya gini loh, aku kan nggak bisa ngelihat wajahnya kan. Cuman yang di Mm-mm. mimpi pertama itu kenapa aku bisa ngelihat dia tersenyum gitu kan. Mm-mm. Nah, terus abis itu aku baru keinget nih, berarti kan aku 2 kali nih ngelihat jubah Tuhan kan. Aku baru ingat waktu itu aku kan kebetulan punya mukena sutra dan itu baru belum pernah aku pakai. Jadi aku Mm-mm. buru-buru keluarin tuh dari lemari gitu kan. Aku keluarin itu aku mastiin gitu apakah jubah yang aku lihat tuh seperti ini gitu kan. Jadi ternyata aku pikir mukenaku itu kan sutra, jadi aku pikir itu udah yang bagus yang aku miliki gitu kan. Ternyata enggak gitu. Jadi jubah mukenaku itu enggak ada apa-apanya dibanding jubah yang aku lihat gitu. Jadi jubah yang aku lihat itu bukan putih ya, tapi lebih ke putih tulang gitu. Mm. Jadi aku selama hidupnya aku nggak pernah ngelihat kain sebagus itu. Dan sejak itu aku ini apa cari tahu gitu kan tentang kekristenan itu lewat YouTube gitu sampai aku beli buku-buku sampai aku beli Alkitab gitu. Terus setiap Iya. malam itu aku mulai dari jam 11 sampai pagi itu aku udah ngelihat YouTube, ngelihat Christian Prince tuh Wow. live-nya itu aku ngelihat itu. Jadi apa yang disampaikan Christian Prince itu sesuai dengan ini referensi kitab Quran itu sendiri gitu. Mm-mm. Dan ketika aku beli Alkitab itu, pertama kali aku baca itu aku memposisikan aku di tengah-tengah ya. Aku enggak di seberang, enggak di Kristen. Jadi aku enggak egois, aku rendahkan hatinya aku gitu. Karena aku meyakini bahwa Tuhan Yesus itu kan suka sama orang yang rendah hati gitu kan. Iya, amin. Ya. Jadi pertama kali karena di Alkitab itu kan kita nggak cukup sekali 2 kali untuk bisa mengerti dan paham ya. Karena di situ kan banyak kata perumpamaan, kiasan gitu kan. Nah, ketika aku minta tuntunan Tuhan gitu, di situ aku ngerasa apa ya, eh, Tuhan nuntun gitu, Tuhan nolong aku gitu, untuk aku mudah untuk memahami itu gitu kan. Nah, itu pergumulannya aku tuh cukup panjang Pak Pen, hampir 9 bulan aku baru memutuskan ikut Tuhan. Mm-mm. Karena aku nggak mau asal ikut seperti keledai ya, asal ngikut tanpa tahu siapa yang aku ikutin kan begitu. Iya, Jadi iya. aku harus tahu siapa itu Tuhan Yesus, bagaimana ajarannya kan begitu. Dan ketika aku udah mantap betul,
malam itu juga aku hubungin ini pendeta